Yang kedua, apakah ada dalilnya ketika kita memakamkan jenazah atau menguburkan jenazah, azan di dalam kuburan itu kayak mau sholat kan gitu kan, karena azan itu kan panggilan sholat. Apakah memang ada dalilnya kita mengazankan jenazah di dalam kuburan itu, begitu Ustaz? Azan, hukum azan, ada nggak dalilnya? Kalau dalilnya suka, ya, nggak ada riwayat yang menyebutkan pernah terjadi. Azan sebelum apa? Sebelum dikuburkan, ya. Sebelum dikuburkan. Tapi kalau doa ada dasarnya. Kita berdiri di atas kubur, kita doa, itu ada dasarnya. Wala tusalli ala ahadin minhum abada wala taqum ala qabri. Itu larangan. Maknanya itu sering dikerjakan oleh Nabi. Jangan sekali-kali kamu menyolatkan orang munafik untuk selamanya. Jangan kau berdiri di atas kuburnya. Maknanya Nabi dulu habis ngubur beliau berdiri. Tapi untuk orang munafik jangan kau buat. Nah gitu. Berarti mendoakan mayit ada dasarnya. Ketika Rasulullah masukkan mayit ke dalam kubur, beliau mengatakan is'alullah mendapatkan rezeki dan mintalah kepada Allah agar Allah menguatkan hatinya. Wa innahu la'ayus'al. Karena sebenarnya sekarang ini dia sedang ditanya. Ini sedang ditanya. Maka kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Kalau doa itu ada dasar hukumnya. Hadisnya banyak lah. Pesan Amr bin As, sahabat Amr bin As. Amr bin As ini ayahnya Abdullah bin Amr bin As. Beliau pesan kepada putranya, ini sahabat, orang yang berguru belajar agama kepada Rasulullah. Nanti kalau kalian menguburkanku, jangan ada wanita perantau yang ikut. Jangan ada orang yang bawa api unggun, bawa ini obor, jangan ada. Hadisnya panjang lah. Kemudian beliau mengatakan, nanti di ujung hadis itu, ketika kalian sudah selesai menguburkanku, jangan buru-buru pulang. Jangan langsung bubar. Kasih aku kesempatan. Tolong kalian berdiri di atas kuburku selama unta dipotong dan dibagikan dagingnya. Kira-kira kalau orang potong unta sama bagikan dagingnya berapa menit? 1 jam mungkin. Ya, berdiri di atas kuburku yang kurang lebih selama 2 jam. Agar aku dapat berpikir jawaban apa yang aku akan utarakan kepada utusan Tuhan. Kan masuk kubur awak masih jantungan nih. Kasih awak kesempatan supaya tenang. Siap kalau sudah meninggal. Tadi kan begitu masuk awak belum siap. Kasih kesempatan supaya saya siap. Nanti begitu malaikat tanya marobuka, awak tenang, bisa jawab. Maka jangan tinggi dulu. Kenapa? Selagi kita masih ada berdiri di atas kubur, malaikat belum tanya. Ini ada dasarnya. Tapi kalau ada, memang nggak ada dasarnya. Ya. Tapi kenapa kok ulama-ulama buat ada sudah yang perintahkan? Ini sebenarnya tazkirah sebagai pengingat tujuan mereka. Tapi nggak mesti kita buat. Ya. Karena sebagian mengatakan pokoknya apa yang nggak dibuat Nabi jangan kita buat. Sebagian membuat ini untuk mengingatkan sama orang yang kubur. Bahwasanya apa? Bekal terpenting masuk ke sini ya sholat. Makanya azan. Di azan itu. Kenapa? Bekal yang paling penting dibawa masuk ke kubur adalah sholat. Nah, mengingatkan orang yang apa? Yang hidup. Yang hidup ini supaya teringat. Suatu saat dia akan mati. Dan ketika mati, nggak ada yang menemaninya kecuali amal yang paling menyelamatkan adalah sholat. Ya, itulah tujuan mereka mengingatkan yang hidup. Kalau orang meninggal kan nggak akan sholat, ngapain dia aja? Ngapain aja dan orang dia udah nggak bisa apa. Nah, ini tujuannya kayak gitu.
Cuman ya kita nggak perlu bukan harus buat. Kemudian talqin mayat ada nggak dasarnya? Talqin, ada orang talqin. Talqin mayat ini ada dasarnya. Walaupun hadisnya dhaif, lemah. Hadisnya apa? Lemah. Itu ada dalam kitab I'anatul Talibin, juz 1. Dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in, itu dijelaskan ada talqin mayat. Ya, dasar hadis umumnya begini. Laqinu mautakum. Ajarilah orang yang mati di antara kalian apa? La ilaha illallah. Suruh ngajar. Nah, itu lafaznya mautakum. Mautakum ini orang yang sudah meninggal atau orang yang belum meninggal. Berarti sebelum meninggal kita talqin agar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Setelah meninggal talqin lagi. Alasannya orang yang meninggal ruhnya kan hidup. Yang meninggal itu jasadnya. Ruhnya takkan meninggal. Nah, ruh ini bisa berpikir, bisa diajari. Kalau ruh itu nggak bisa berpikir, mana mungkin ditanya, bukan siapa Tuhan? Orang nggak bisa mikir, apa ditanya? Berarti ruh masih bisa berpikir. Nah, orang yang masih bisa berpikir masih bisa diajari, masih bisa diajari. Namanya masih bisa berpikir, masih bisa diajari. Sehingga ada sigot lafaz untuk mentalkin mayit. Ya kalau di kitab ya pakai bahasa Arab. Kalau kita ya pakai bahasa Indonesia. Wahai bulan binti Hawa, bin Hawa. Disebutkan kepada Hawa, bukan kepada Adam. Kok gitu? Pokoknya hadisnya itu awak gitu. Ya. Kemudian kita ingatlah kepada sesuatu perjanjian yang engkau telah keluar dari dunia dengan perjanjian itu. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Wahai bulan, ya, sebentar lagi akan datang utusan Tuhan kepadamu. Maka ketika ia datang kepadamu, kamu jangan takut. Kamu tenang. Ketika dia bertanya, "Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Kamu jawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Suruh naruhin. Itu ada hadisnya. Lemah memang. Hadisnya dhaif. Nah, hadis dhaif kata ulama masih boleh diamalkan, tapi nggak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Batalnya amal, halal haram itu nggak boleh. Ini haram ini. Mana dasarnya? Nggak boleh. Orang aslinya dhaif. Tapi kalau untuk fadilah itu nggak apa-apa. Ini kan nggak berhubungan dengan ahkam. Nggak berhubungan dengan ahkam. Hukum ahkam nggak ada. Maka boleh diamalkan. Talqin mayit boleh.